Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, kesulitan meningkatkan catatan waktu lap terbaiknya dalam sesi praktis Moto3 Spanyol 2026. Praktis Moto3 Spanyol 2026 menjadi sesi krusial bagi Veda, di mana sesi ini menjadi penentuan kelolosan menuju kualifikasi 2 atau Q2. Mengaspal di sirkuit Jerez, Spanyol, Jumat 24 April 2026, rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu merampungkan aksinya di tempat ke-16. Dengan catatan 1 menit 44,860 detik, membuat Veda tidak cukup menembus babak Q2 yang minimal dia harus berada di urutan 14 pada sesi praktis ini. Sementara itu, posisi pembalap tercepat digenggam Maximo Quiles dari Aspar Team yang menorehkan waktu terbaiknya 1 menit 44,078 detik. Persaingan dalam sesi selama 35 menit ini dibuka oleh catatan waktu yang ciamik dari Veda Ega Pratama yang melejit di urutan 5 dengan beda 0,547 detik dari Augusto Fernandes yang melaju ke urutan 9. Rider milik Leopard Racing itu melejit untuk mengamankan urutan pertama sebelum digusur oleh Maximo Quiles yang melaju 0,493 detik lebih cepat. 5 menit berjalan, Veda turun 1 strip ke urutan ke-6 usai Quiles menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 44,330 detik. Memasuki pertengahan sesi, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta itu kesulitan mencatatkan waktu yang lebih baik lagi dan tercecer di urutan 9. Sementara itu, Quiles masih belum terbendung dengan catatan waktunya, meski rival terdekat mulai bergantian mengincarnya. Memasuki 20 menit terakhir, David Almansa dari Intech GP membuntuti catatan waktu murid Marc Marquez itu dengan gap tipis 0,314 detik. Posisi Veda kian terancam untuk keluar dari zona Q2, di mana pada 16 menit terakhir dia melorot ke posisi ke-11 dengan gap 0,985 detik dari Quiles. Tim Intech GP kian menunjukkan taringnya saat rekan setim Almansa, David Muñoz, merangsek ke urutan 4. Di sisi lain, pembalap Malaysia yang membela MT Helmets MSI, Hakim Danish, masih kesulitan menembus zona Q2 dengan tertahan di urutan ke-16. Danish setidaknya harus mempertajam catatan waktunya dan menduduki minimal di urutan ke-14 pada akhir sesi praktis ini. 9 menit terakhir, bendera kuning berkibar setelah rider Kode Motorsports, Rusheh Modly, melebar ke arena gravel tikungan 1. Rival Veda pada Red Bull Rookies Cup 2025 yang kini membela Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte terus menunjukkan geliatnya sebelum menembus posisi kedua. Uriarte menempel ketat Quiles dengan gap 0,174 detik saja dari Quiles yang belum tergusur dengan pace 1 menit 44,330 detik. Veda terus berupaya mencetak putaran potensial, tetapi hal itu belum membuahkan hasil. Usai turun hingga posisi ke-14. 5 menit terakhir, dominasi Quiles buyar setelah Valentin Perone dari Red Bull KTM Tech 3 merebut posisi rider tercepat dengan waktu lap terbaik 1 menit 44,325 detik. Eddie O'Shea yang mengalami kendala teknis di tikungan 6 membuat catatan beberapa pembalap dibatalkan karena prosedur yellow flag. Veda masih terperangkap dengan waktu terbaik 1 menit 44,860 detik untuk membuatnya terlempar dari zona Q2 dengan berada di urutan ke-16. Muñoz mengambil alih posisi 1 dari tangan Perone usai melaju 0,206 detik lebih cepat di penghujung sesi praktis ini. Scott Ogden dari CIP Green Power terjatuh di tikungan 9 sehingga bendera kuning kembali dikibarkan. Kegilaan Quiles yang terus berjuang hingga momen last flying lap berbuah manis. Dia kembali merebut urutan 1 usai mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 44,078 detik. Sementara Veda harus puas berada di urutan ke-16 dengan waktu lap terbaiknya yang tak beranjak dari 1 menit 44,860 detik. Salah satu tekanan datang dari Intech GP yang dalam seri ini kembali diperkuat 2 andalan utamanya, David Almansa dan David Muñoz. Dia absen untuk menjalani proses pemulihan cedera yang dia dapatkan saat mengaspal di sirkuit Mandalika Indonesia musim lalu. Penampilan Almansa dan Muñoz pada FP1 Moto3 Spanyol 2026 sendiri langsung melejit dari torehan waktu lap terbaik yang mereka dapatkan.
Almansa mengakhiri sesi ini di tempat ke-6 dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 45,438 detik. Sedangkan Munoz berada di urutan ke-11 dengan waktu terbaiknya 1 menit 45,744 detik. Keduanya sempat tidak terlihat dalam 2 seri sebelumnya di GP Brazil dan GP Amerika. Almansa yang sempat memenangkan seri pembuka di Thailand harus merasakan sakitnya cedera siku usai terhempas dari motornya dalam balapan GP Brazil. Di sisi lain, GP Brazil menjadi tempat Veda dalam mengguncang persaingan, di mana dia mampu meraih podium usai finish di urutan 3. Dari kecelakaan itu, Almansa harus menepi pada seri berikutnya di Amerika Serikat. Sementara itu, Munoz yang sempat meraih finish di posisi ke-10 pada seri pembuka, kembali menepi saat kompetisi berjalan di Brazil dan Amerika Serikat. Meski demikian, hasil ini tidak sepenuhnya mencerminkan potensi sesungguhnya. Dukungan moral datang dari Hiroshi Aoyama, yang kini berperan sebagai manajer tim Honda. Ia menilai bahwa Veda memiliki kapasitas untuk bersaing, terutama setelah melalui periode persiapan yang produktif. Sekarang, kami menuju Jerez untuk Grand Prix Spanyol, yang merupakan sirkuit yang sangat tradisional dengan banyak sejarah dalam kejuaraan ini, kata Aoyama. Ia juga menegaskan bahwa tim telah memanfaatkan jeda 3 pekan dengan maksimal untuk meningkatkan performa. Selama 3 minggu terakhir ini, kami memiliki periode produktif di mana para pembalap dapat berlatih, mengatur ulang strategi, dan mengerjakan banyak aspek, ujarnya. Optimisme tersebut menjadi penting, terutama karena seri di Jerez dikenal sebagai salah satu lintasan paling menantang dalam kalender Moto3. Karakter sirkuit yang teknis menuntut keseimbangan antara kecepatan, presisi, dan strategi. 3 hal yang masih perlu disempurnakan oleh Veda. Dengan hasil praktis ini, jalan menuju hasil maksimal memang menjadi lebih terjal. Namun dalam dunia balap, satu sesi bukanlah akhir segalanya. Masih ada peluang untuk bangkit melalui penyesuaian setup motor, strategi balap yang lebih matang, serta keberanian mengambil risiko di momen yang tepat. Kini, tantangan bagi Veda bukan menurunkan diri. Ia juga menegaskan bahwa tim telah memanfaatkan jeda 3 pekan dengan maksimal untuk meningkatkan performa. Selama 3 minggu terakhir ini, kami memiliki periode produktif, di mana para pembalap dapat berlatih, mengatur ulang strategi, dan mengerjakan banyak aspek, ujarnya. Optimisme tersebut menjadi penting, terutama karena seri di Jerez dikenal sebagai salah satu lintasan paling menantang dalam kalender Moto3. Karakter sirkuit yang teknis menuntut keseimbangan antara kecepatan, presisi, dan strategi. 3 hal yang masih perlu disempurnakan oleh Veda Ega. Dengan hasil praktis ini, jalan menuju hasil maksimal memang menjadi lebih terjal. Namun, dalam dunia balap, satu sesi bukanlah akhir segalanya. Masih ada peluang untuk bangkit melalui penyesuaian setup motor, strategi balap yang lebih matang, serta keberanian mengambil resiko di momen yang tepat. Kini, tantangan bagi Veda bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi dan kemampuan beradaptasi di tengah tekanan. Jika mampu memanfaatkan pengalaman dari sesi ini, bukan tidak mungkin ia akan tampil lebih kompetitif di sesi berikutnya. Satu hal yang pasti, perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 belum selesai. Justru dari titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah ia mampu bangkit dan tancap gas, atau kembali tertahan di tengah ketatnya persaingan kelas ringan paling brutal di dunia balap motor ini?